Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas satu isu penting yang menjadi perhatian publik, yakni serapan anggaran dan pelaksanaan dari pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lumajang selama tahun anggaran 2025. Telah hadir bersama kami, yakni Bapak Sekretaris Dinas PUPR, yaitu Bapak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Di sampingnya juga telah hadir Kabid Bina Marga dari Dinas PUPR, Bapak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Dan sebelahnya juga telah hadir dari Kabid SDA. Oke. Selamat pagi Pak. Langsung aja, sebagai pembuka dapat disampaikan kepada publik berapa total pagu anggaran dari Dinas PUPR Kabupaten Lumajang selama tahun anggaran 2025 dan berapa persen serapan anggaran hingga akhir tahun. Apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan target internal dinas dan rencana penyerapan triwulanan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menjawab yang ditanyakan oleh Pak Dodi tadi, dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini total anggaran dari Dinas PUPR Kabupaten Lumajang yaitu di kisaran 120 miliar Pak. Itu terbagi dalam 5 bidang. Jadi ada sekretariat, ada bidang teknis konstruksi, bidang tata ruang, bidang sumber daya air maupun bina marga. Untuk serapan sampai dengan akhir tahun berdasarkan laporan internal kami, makanya kenapa di tahun 2025 kemarin tingkat penyerapan kami berdasarkan laporan internal kami memang cukup rendah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Kita lanjutkan Pak. Yeah. Dari sisi realisasi fisik, pekerjaan apa saja yang dinilai berhasil dilaksanakan tepat waktu dan memberi dampak langsung bagi masyarakat? Kemudian, berapa jumlah paket pekerjaan yang berhasil diselesaikan, baik lelang maupun non-lelang, ya, diselesaikan 100%, itu sudah tentu. Dan apakah ada paket strategis yang menjadi prioritas utama di tahun anggaran 2025? Jadi alhamdulillah untuk tahun 2025 semua paket pekerjaan kita yang ada di bidang sumber daya air maupun bidang bina marga semuanya selesai 100% Pak. Terkait dengan rincian di masing-masing kegiatan, nanti dari masing-masing kepala bidang akan bisa menjelaskan lebih rinci, mulai dari jumlah paket, kemudian ada paket untuk proyek strategis yang di mana saja, nanti dari Mas Heri sama Mas Joko yang akan menjelaskan. Mungkin diawali dengan Mas Joko yang dari Kabid Sumber Daya Alam. Terima kasih Pak Sekin, Pak Dodi. Ya, saya selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Di sini kita ada 3 sub kegiatan yang mana
Yang pertama adalah subkegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan. Di sini kita terdapat 35 paket pekerjaan konstruksi. Semuanya menggunakan metode pengadaan langsung. Iya. Nilainya di bawah 200 juta. Sedangkan yang kedua adalah subkegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Itu kita di pekerjaan konstruksi ada 15 paket dengan metode pengadaan langsung. Sama nilainya di bawah 200 juta. Dan yang ketiga adalah subkegiatan operasional unit pengelolaan irigasi. Di sini tidak ada paket, yang ada adalah kegiatan monitoring terhadap 329 jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lumajang yang tersebar di 20 kecamatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait tentang jumlah paket konstruksi yang ada di bidang sumber daya air. Baik, terima kasih Pak Joko. Kemudian masih terkait dengan pekerjaan proyek di tahun 2025 khususnya di bidang bina marga. Ini Pak Heri bisa menjawab karena banyak dikeluhkan yaitu jalan-jalan yang rusak. Gimana ketercapaian? Monggo. Oke, terima kasih. Perkenalkan kami Heri selaku Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi kegiatan kami di tahun 2025. Kami di tahun 2025 ada kegiatan perbaikan jembatan, perbaikan kecil-kecil, Pak. Ada 3 lokasi, terus juga kita ada perbaikan dan pembangunan talut atau dinding penahan tanah. Itu sebanyak 20 lokasi, ada pembangunan drainase dan juga crossing, deker, itu ada 16 lokasi. Terus kita ada perbaikan jalan yang tidak begitu panjang, Pak, hanya untuk perbaikan pada titik-titik yang memang banyak yang dikeluhkan masyarakat. Itu ada 22 lokasi, semuanya itu nilainya di bawah 200. Akan tapi di kami juga ada beberapa paket pekerjaan, ada jumlahnya 19, itu yang lelang. Nilainya di atas 200 sampai dengan nilai 2 miliar. Itu ada 19 lokasi, semuanya sudah terselesaikan, sudah berfungsi sampai dengan saat ini dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Mungkin itu, dan kami juga ingin berharap apa yang kami bangun juga dapat dipelihara juga sama masyarakat. Apapun kalau tidak ikut dipelihara, hanya berdasarkan sudah dibangun, kami pun keterbatasan personil, wah ini juga akan tidak akan bertahan lama. Karena kami juga kadang melihat masih ada lah masyarakat yang buang sampah, mungkin apa. Terus juga ada juga rentan yang saat ini tuh, mohon maaf, setelah dibuat jalan masuk untuk panen tebu, tidak kembalikan lagi air meluber ke jalan ini ya. Ini potensi bisa merusak jalan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Wah, cukup bagus tadi, cukup jelas kepada masyarakat. Itu tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dinas PUPR. Ada pesan juga, kalau jalan sudah dibangun, ya mohon masyarakat juga ikut merasa memiliki dan merawat. Karena apa? Kita tahu bahwa di tahun 2025 itu ada efisiensi, dan di tahun 2026 pun akan berlanjut, sehingga mohon kiranya masyarakat juga perlu menjaga bersama agar awet. Baik, terkait dengan pekerjaan yang belum selesai ini, Bapak-bapak, publik ingin mengetahui secara terbuka apakah terdapat paket pekerjaan yang tidak selesai atau gagal lah istilahnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Jika ada, dapat dijelaskan berapa jumlah paket dan nilai anggarannya serta alasan utama belum terselesaikannya pekerjaan tersebut. Oke. Kalau itu pekerjaan yang tidak selesai, tidak ada.
Jadi alhamdulillah pekerjaan, terutama pekerjaan yang memiliki atau berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di dua bidang itu tadi, bidang SDA maupun bidang bina marga, alhamdulillah ini terserap semua 100% dan terselesaikan semua 100%. Mengenai pekerjaan-pekerjaan yang gagal dilakukan itu adalah pekerjaan yang sifatnya internal, seperti untuk rehab kantor, kemudian rehab untuk instansi lain. Nah, ini memang kemarin karena dengan waktu pelaksanaan yang mepet, sehingga tidak mungkin juga kalau akan dipaksakan untuk dikerjakan. Yang penting, karena memang fokus kita kemarin, kita menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang memang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Baik, dari hasil evaluasi internal PUPR, apa saja kendala paling dominan yang mempengaruhi serapan anggaran? Apakah kendala tersebut lebih banyak disebabkan oleh faktor cuaca yang ekstrim, proses lelang kesiapan perencanaan, atau kapasitas rekanan? Apakah ada paket yang terlambat karena proses administrasi atau regulasi pengadaan yang berubah? Tidak. Jadi kendala terkait penyerapan kami bukan pada pekerjaan yang terlaksana, karena pekerjaan yang terlaksana itu semuanya terselesaikan 100% dan tidak ada keterlambatan. Anggaran yang tidak terserap itu karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada pekerjaan-pekerjaan memang tidak bisa terlaksana. Jadi bukan pekerjaan yang kemudian sudah terlaksana tapi tidak terselesaikan, boten. Jadi memang tidak terlaksana pekerjaannya. Baik. Jadi memang dari awal memang sudah tidak terlaksana ya, sehingga memang di tahun 2025 selain ada efisiensi, di awal 2025 semenjak adanya Permenpan RB 16/2025 kita kehilangan tenaga kontrak itu kurang lebih 90 orang. Baik. Karena regulasi dari Undang-Undang ASN yang baru. Baik. Kemudian sebagian masyarakat, Pak, ini menanyakan, ya, sering mempertanyakan soal kualitas pekerjaan. Ya, tadi kan sudah 100% pekerjaan sudah rampung, tapi banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan kualitas ini, Pak. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan agar proyek yang diserap anggarannya tidak berkualitas dengan baik? Apakah selama tahun 2025 terdapat teguran, kemudian pemutusan kontrak, klaim mungkin ya, atau sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memenuhi spesifikasi? Terkait dengan kualitas, mekanisme atau pengelolaan kontrak pekerjaan kita selain meng-hire tenaga konsultan pengawas dari internal teman-teman bidang, jadi ada teman-teman teknis yang memang secara rutin untuk terjun langsung ke lapangan ini selaku koordinator pengawas. Jadi walaupun sudah kita meng-hire konsultan pengawas, tetap ada teman-teman dari internal dari teman teknis dari bidang teknis masing-masing, baik itu di bidang SDA maupun bidang bina marga, ini yang setiap hari juga terjun ke lapangan untuk keliling ke tiap-tiap proyek pekerjaan. Kemudian terkait dengan klaim dan lain-lain, tentu ini nanti menjadi ranahnya BPK, Pak. Yang jelas selama proses pekerjaan kemarin, proyek sudah sesuai dengan dokumen perencanaan, sesuai dengan waktu pelaksanaan dalam kontrak, sehingga selama pelaksanaan nyaris tidak ada masalah yang cukup besar. Tapi tentu ketika berbicara kualitas ataupun nanti bakal dikenakan klaim atau tidak, ini menjadi ranahnya BPK. Jadi kita tetap setelah
auditnya BPK baru akan ketahuan proyek pekerjaan mana saja yang akan dikenai klaim berdasarkan hasil auditnya tim dari BPK. Baik. Bagaimana upaya di tahun 2026 agar semua proyek, terutama penyedia jasa ya, penerima jasa ini ya, bisa menjalankan Permenaker agar keselamatan kerja itu lebih dikedepankan? Sebenarnya untuk terkait dengan untuk memenuhi Permenaker, terutama terkait dengan pengenaan APD selama di lokasi proyek pekerjaan, ini teman-teman dari BPK maupun BPK tidak henti-hentinya untuk mengingatkan penyedia untuk selalu tertib maupun disiplin dalam penggunaan APD. Tapi selain itu juga di tahun ini atas input dari teman-teman BPK maupun BPTK di proyek pekerjaan 2025, sehingga di tahun ini kebetulan di Dinas PU kan kita juga punya bidang teknis konstruksi, yang mana bidang teknis konstruksi ini memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi. Nah, di rencana kami di tahun 2026 ini teman-teman tim dari bidang teknis konstruksi akan rutin untuk berkeliling ke proyek-proyek khusus untuk inspeksi terkait dengan tertib penggunaan APD, kemudian administrasi proyek. Ini mulai tahun ini sudah mulai direncanakan oleh teman-teman dari bidang teknis konstruksi, Pak. Dan itu nanti berjalannya bukan hanya khusus untuk proyek-proyek konstruksi yang milik Dinas PUTR saja. Ini juga teman-teman akan melakukan inspeksi rutin ke semua proyek-proyek fisik di luar Dinas PU juga akan kita lakukan inspeksi, Pak. Dan itu akan kita mulai di tahun 2026. Terkait dengan evaluasi ini, Pak, ya, apa evaluasi paling penting yang diambil PUPR dan pelaksanaan tahun anggaran 2025? Langkah konkret apa yang akan dilakukan agar perencanaan lelang dan pelaksanaan proyek tahun 2026 bisa lebih tepat waktu dan minim dari kendala-kendala yang ada di lapangan? Terkait evaluasi, tentu di tahun ini semua perencanaan untuk pekerjaan di tahun 2026 ini akan kita lakukan lebih awal, Pak. Seperti yang awal tadi kami jelaskan, tahun kemarin itu memang karena ada instruksi untuk efisiensi di awal tahun, sehingga memang komplit untuk pekerjaan mulai dari awal tahun belum bisa kita laksanakan karena ada instruksi untuk terkait efisiensi tadi. Untuk tahun ini sampai dengan hari ini belum ada instruksi terkait efisiensi maupun hold untuk beberapa pekerjaan, sehingga ini kita rencanakan semua perencanaan untuk pekerjaan di tahun 2026 ini akan kita mulai di awal tahun ini, Pak. Dalam pelaksanaan pekerjaan, adakah upaya dari Dinas PUPR dalam rangka pencegahan gratifikasi maupun pencegahan korupsi? Untuk pencegahan gratifikasi maupun pencegahan korupsi, kita semua paket pekerjaan kita nilai berapapun kita sudah menggunakan melalui sistem LPSP, Pak, atau sistem aplikasinya milik KPP. Selain itu, dari segi PAD, karena kita juga mengampu PAD, ini semua retribusi kita sudah cashless, sehingga relatif tidak ada fresh money ya. Tidak ada fresh money yang diberikan ke petugas. Terakhir sebagai closing statement ini, Pak, apa harapan Dinas PUPR kepada masyarakat Lumajang dan kepada pihak pemerintah pusat
sudah kurang tentu karena Lumajang juga banyak titik-titik yang harus ditangani oleh baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar keluhan dari masyarakat, terutama jalan-jalan ya, jalan-jalan protokol itu kan jalan nasional, jalan provinsi, banyak masyarakat yang tidak tahu, tahunya hanya itu miliknya Kabupaten Lumajang. Apa harapan dari dinas agar tahun 2026 ini ya, sedikit demi sedikit sudah tercover semuanya? Kalau harapan kami mengingat memang 2 tahun ini Pak, 2 tahun ini kondisi keuangan negara juga kurang baik. Jadi kami berharap kepada masyarakat untuk kita bisa bersama-sama menjaga semua sarana prasarana infrastruktur yang sudah terbangun untuk bisa dijaga bersama-sama sehingga memiliki umur manfaat yang sesuai dengan secara teknisnya. Selain itu, kepada teman-teman media, kami juga berharap ada peran aktif media apabila menemukan beberapa hal terutama di jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu ini akan bisa menjadikan input yang baik bagi kami yang ada di pemerintah kabupaten. Semisal ada kendaraan yang tonasenya melebihi dan ya karena keterbatasan teman-teman yang ada di dinas dan teman-teman media kebetulan mengetahui itu, kemudian itu bisa di-sharing ke kami sehingga akan ada evaluasi dari pemerintah kabupaten kepada pelaku usaha. Mungkin harapan kami kurang lebih seperti itu sih Pak. Mas Jadi, Mas Joko. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu luangnya dan atas penjelasan yang terbuka dan komprehensif. Semoga dialog ini menjadi bahan evaluasi bersama dan masyarakat dan memperkuat kepercayaan kepada masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lumajang. Saya Dodi, mohon pamit, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.